Selamat pagi Pak Ponco, perkenalkan nama saya Melvin Jefferson dan rekan saya Emily Susanto. Kami dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis kelas L, mata kuliah SDM. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan interview kerja di perusahaan Melly Coffee. Saya, Emily, berperan sebagai interviewer dan rekan saya, Melvin, sebagai aplikan. Baik, selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya pada hari ini? Sudah siap untuk interviewnya belum? Halo, selamat pagi Ibu Emily. Terima kasih, kabar saya baik. Saya sudah siap untuk interview pada hari ini. Saat ini kita akan melakukan interview untuk posisi barista dan kasir ya. Baik, mari kita mulai. Sebagai permulaan, saya akan mempersilahkan Anda untuk menceritakan tentang dirimu. Baik, terima kasih Bu Emily. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melvin Jefferson. Saya berusia 23 tahun. Saya berstatus single. Saya bertinggal di Sunter Indah 1 nomor 2, Jakarta Utara. Pendidikan terakhir saya di SMA Budi Mulia Jakarta pada 2017. Saya memiliki minat di bidang perkopian dan juga senang dalam belajar hal baru. Saya pernah mengikuti workshop-workshop seperti workshop barista, workshop akuntansi dasar, dan juga workshop public speaking dan leadership. Wah, Sunter ya, berarti lumayan dekat dengan perusahaan. Kalau boleh tahu, mengetahui lowongan kerja ini dari mana ya? Ya, rumah saya dekat dengan perusahaan Melly Coffee, jadi saya berharap ketika saya bekerja di Melly Coffee, saya akan selalu datang tepat waktu. Dan untuk lowongan pekerjaan ini, saya dapatkan dari saudara saya. Ia menginformasikan kepada saya bahwa di Melly Coffee terdapat lowongan pekerjaan untuk posisi barista dan kasir. Tadi Anda menceritakan Anda mengikuti workshop barista ya. Apa saja yang Anda pelajari dari workshop barista itu? Apakah Anda bisa mengoperasikan mesin kopi? Ya, dari workshop barista yang pernah saya ikuti, saya belajar tentang jenis-jenis kopi, mengoperasikan mesin giling kopi, mengoperasikan mesin espresso. Juga saya belajar tentang latte art. Sehingga saya ketika bekerja di Melly Coffee, saya mampu menggunakan mesin kopi tersebut dan juga membuat kopi dengan indah menggunakan latte art. Kalau boleh tahu, kamu bisa membuat minuman kopi apa saja? Ya, untuk minuman yang bisa saya buat, saya bisa membuat americano, espresso, latte, doppio, piccolo, affogato, dan cold brew. Oke, tadi saya juga dengar Anda mengikuti workshop akuntansi dasar ya. Apakah dari workshop akuntansi itu Anda bisa mengoperasikan mesin kasir? Ya, dari workshop akuntansi dasar yang pernah saya ikuti, saya belajar tentang laporan keuangan. Bagaimana membuat laporan keuangan di akhir bulan ataupun di akhir tahun. Saya belajar mengoperasikan mesin kasir itu dari perusahaan sebelumnya. Saya pernah diberikan kesempatan untuk belajar dan mencoba menjadi kasir. Sehingga ketika saya bekerja di perusahaan Melly Coffee, saya mampu menjadi kasir dan mengoperasikan mesin kasir tersebut. Baik, boleh saya tahu kelebihanmu? Untuk kelebihan saya adalah orang yang cepat belajar dan fleksibel. Saya memiliki time management dan public speaking yang baik. Saya orang yang gesit, jujur, dan disiplin. Saya juga kreatif dan inovatif, serta berpenampilan yang rapi. Nah, tadi kan Anda sudah jelaskan kelebihanmu. Bagaimana kalau Anda jelaskan tentang kekuranganmu? Untuk kekurangan saya memiliki kekurangan tidak lancar dalam berbahasa Inggris. Saya juga terlalu perfeksionis dalam bekerja. Saya ingin bertanya, tadi saya mendengar Anda tidak lancar berbahasa Inggris ya. Nah, apa solusi dari kamu untuk mengatasi hal ini bila nanti kedatangan customer asing?
Untuk mengatasi ketidaklancaran berbahasa Inggris saya akan mengambil kursus online bahasa Inggris. Saya juga akan mengikuti komunitas bahasa Inggris di media sosial. Saya harap ketika saya belajar, saya mendapatkan pengetahuan dan kemampuan saya menjadi lebih meningkat. Dan ketika bekerja di Meli Coffee, saya mampu melayani customer lokal maupun customer asing. Jika boleh tahu, sebelumnya Anda bekerja di perusahaan apa saja ya? Di perusahaan sebelumnya, saya pernah bekerja di perusahaan keluarga saya di bidang perkopian selama 3 tahun. Saya juga pernah bekerja di Eli Coffee selama 1 tahun, dan yang terakhir di Molly Coffee selama 1 tahun. Saat Anda membantu bisnis keluarga Anda, apa saja yang Anda pernah lakukan? Di bisnis keluarga saya pernah melayani customer untuk pemilihan jenis-jenis kopi, biji-biji kopi maupun biji-biji kopi yang sudah menjadi bubuk. Saya juga pernah melayani untuk pembelian customer berupa minuman. Di sana saya menggunakan teknik brewing coffee untuk membuat minuman itu. Selain itu, saya juga membuat laporan keuangan untuk bisnis keluarga saya setiap bulan maupun setiap tahun. Saya lihat kamu sudah lumayan berpengalaman ya di bidang perkopian. Kira-kira kontribusi apa yang bisa kamu berikan bila bekerja di perusahaan kami? Ya, kontribusi yang bisa saya berikan, saya bisa menjadi barista dan kasir dengan baik. Saya akan memberikan pelayanan terbaik saya ketika melayani customer maupun membuat minuman. Dengan kemampuan dan pengalaman yang saya miliki, saya yakin saya mampu berkontribusi dan memberikan yang terbaik untuk Meli Coffee. Oke, ceritakan prestasi kamu selama menjadi barista di perusahaan sebelumnya. Ya, di perusahaan sebelumnya, di Eli Coffee, saya pernah terpilih menjadi karyawan terbaik pada tahun 2021. Saya terpilih karena saya selalu datang tepat waktu, dan juga saya selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer dengan salam, senyum, dan sapa. Selain itu juga saya selalu membuatkan minuman kopi itu dengan baik dan enak. Wah, menarik ya menjadi karyawan terbaik. Memangnya di perusahaan sebelumnya ada berapa barista ya? Di perusahaan sebelumnya, di Eli Coffee ada 3 barista yang bekerja di sana. Tadi kamu juga cerita bahwa kamu selalu datang tepat waktu ya. Jadi kamu tidak pernah datang terlambat kah? Ya benar Bu, saya selalu datang tepat waktu dalam bekerja maupun sehari-hari. Baik, semisalnya Anda terlambat, apa yang akan Anda lakukan? Ketika saya terlambat, saya akan menghubungi terlebih dahulu kepada atasan saya, menginformasikan bahwa saya akan datang terlambat. Dan saya juga akan meminta maaf atas keterlambatan saya, atas masalah yang terjadi pada saya. Apakah kamu pernah mendapat masalah dalam bekerja di perusahaan sebelumnya dan bagaimana kamu mengatasinya? Untuk masalah di pekerjaan sebelumnya, saya belum pernah mengalami masalah yang berarti. Oh, jadi kamu tidak pernah mendapat masalah ya di perusahaan sebelumnya. Nah, bila terjadi kesalahan dalam membuat kopi kepada klien atau customer, bagaimana kamu mengatasinya? Ketika saya melakukan kesalahan kepada customer, saya akan meminta maaf terlebih dahulu kepada customer dan juga akan membuatkan pesanan yang baru kepada customer. Jika terjadi konflik dengan rekan Anda saat bekerja di perusahaan kami, apa yang akan Anda lakukan? Ketika saya mengalami konflik dengan rekan saya akan mencoba untuk berkomunikasi terlebih dahulu kepada rekan saya untuk menjelaskan hal apa yang terjadi pada kami. Dan kami juga akan mencoba untuk mencari solusi dengan kepala dingin serta objektif.
Apakah kamu pernah mengalami kegagalan selama bekerja di perusahaan sebelumnya? Di pekerjaan sebelumnya saya belum pernah mengalami kegagalan. Bila ada kegagalan nih, bagaimana ke depannya Anda mengatasinya? Ketika saya mengalami kegagalan, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah apa saja yang membuat saya gagal. Dan di sana saya akan mencoba untuk belajar mengatasi kegagalan-kegagalan saya, lalu saya akan bangkit dan mencoba kembali. Tadi kita bahas tentang kegagalan. Sekarang jika kamu mendapat kritik dari siapapun, bagaimana kamu menyikapinya? Ketika saya mendapatkan kritik yang positif, tentu saya akan berterima kasih dan saya akan terima dengan senang hati. Kritik tersebut akan saya tampung ke dalam bahan evaluasi saya. Sedangkan untuk kritik yang negatif atau menjatuhkan, tidak akan saya tanggapi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau Anda sedang stres, bagaimana kamu mengelola stres Anda? Ketika saya sedang stres, saya biasanya mengelolanya dengan mendengarkan musik maupun melakukan hobi-hobi saya seperti bermain badminton, basket, maupun futsal. Baik, memangnya biasanya stres yang Anda mengalami mengenai hal apa? Stres yang saya alami ini biasanya tentang keluarga. Keluarga saya menuntut saya untuk memiliki pekerjaan yang hebat, seperti di kantor-kantor, memiliki jabatan yang tinggi, serta memiliki gaji yang tinggi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sikap Anda ketika diminta melakukan hal yang tidak baik oleh rekan? Tentu saya akan menolaknya dengan baik-baik kepada rekan saya bahwa hal tersebut tidak baik. Hal tersebut saya tolak karena menurut saya hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama saya dan moral saya. Apakah kamu pernah mengalami hal tersebut? Dengan secara apa kamu menolaknya? Sebelumnya saya pernah diminta oleh rekan saya untuk mengambil beberapa bungkus kopi dari perusahaan sebelumnya. Saya juga diminta oleh rekan saya untuk menjualnya kembali di e-commerce. Lalu saya dengan tegas menolak hal tersebut karena hal tersebut adalah dosa bagi saya. Lalu saya juga menjelaskan kepada rekan saya bahwa hal tersebut itu tidak baik dan kami memutuskan untuk tidak melakukannya. Oke, pertanyaan selanjutnya masih seputar rekan kerja ya. Apa sikap kamu bila rekan kerja kamu tidak bekerja secara maksimal? Sebagai rekan kerja, tentu saya akan memotivasi rekan saya untuk bekerja juga secara maksimal. Saya juga akan mendengarkan masalah apa yang terjadi kepada rekan saya. Karena menurut saya, mungkin saja ketidakefektifan atau ketidakmaksimalan rekan kerja saya itu dikarenakan ada masalah. Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk mendengarkan dan membantu untuk menyelesaikan masalah. Sehingga saya harap ia mampu bekerja dengan maksimal kembali. Baik, jadi kamu akan tanya masalahnya dan mencoba membantu rekan kamu untuk menyelesaikan masalahnya ya. Benar Bu, seperti itu. Oke, kira-kira apa rencana kamu bila diterima bekerja di perusahaan kami? Ya, untuk rencana saya dalam 2 tahun ke depan, saya akan bekerja di Meli Coffee sebagai barista dan kasir dengan memberikan pelayanan saya yang terbaik. Lalu saya juga akan belajar dari Meli Coffee bagaimana Meli Coffee menjalankan bisnisnya. Jadi selain Anda bekerja, Anda juga mau belajar menjalankan bisnis kopi ya? Nah, bila diminta untuk kerja lembur, apakah Anda bersedia? Tentu saya akan bersedia untuk kerja lembur. Namun saya juga berharap kepada perusahaan Meli Coffee agar memberikan upah lembur yang sesuai. Nah, kalau boleh tahu, inovasi apa yang pernah kamu berikan ke perusahaan sebelumnya? Di perusahaan sebelumnya saya pernah membantu owner untuk menciptakan cita rasa minuman kopi yang baru.
Pada waktu itu saya bereksperimen menggunakan minuman kopi dicampur dengan rasa buah. Di sana saya menemukan cita rasa yang unik. Ada rasa pahit disertai asam dan manis. Saya menciptakan hal tersebut karena inisiatif saya dan juga keinginan owner saya untuk menciptakan produk baru. Dan pada di launching di perusahaan sebelumnya, ternyata beberapa customer saya senang dengan minuman tersebut. Inovasi kamu di perusahaan sebelumnya sangat kreatif ya. Dan di awal saya dengar Anda bekerja di Molly Coffee selama 1 tahun. Kalau boleh tahu, kenapa Anda keluar dari perusahaan sebelumnya? Ya, saya keluar dari perusahaan sebelumnya karena saya ingin belajar di tempat yang berbeda. Saya keluar dari Molly Coffee karena ingin belajar tentang bagaimana beberapa bisnis kopi itu berjalan. Oke, mungkin apakah Anda ada pertanyaan untuk saya? Mungkin saya ingin bertanya, saya ingin tahu bagaimana sistem gaji di Melly Coffee dan juga apakah ada bonus-bonus ataupun tunjangan di Melly Coffee. Nah, untuk gaji pastinya di atas UMR. Selain itu, kami juga memberikan bonus kepada karyawan pada akhir tahun seperti THR. Dan untuk tunjangan-tunjangan saat ini belum ada ya, tapi mungkin di kedepan tahunnya berjalan bakal ada menyediakan mungkin transportasi untuk karyawan kita. Masih dinegosiasi sih. Oh, seperti itu. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, apa ada pertanyaan lagi mungkin? Untuk saya sudah cukup. Terima kasih. Oke, baiklah Melvin. Sekian untuk interview pada hari ini. Terima kasih banyak dan harap ditunggu kabarnya ya Melvin. Baik, Ibu Emily. Senang bertemu dengan Ibu Emily. Semoga saya dapat diterima di perusahaan Ibu. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Pagi.